seorang itu manusia atau ayam? Seorang bukan manusia, tapi seorang pribadi. Seorang bukan manusia. Aduh, kalau seorang, saudara Indra, gini, jangan kau gila permanen. Seorang itu artinya orang manusia. Kalau seekor baru binatang. Seorang berarti manusia. Sedangkan yang datang kepada itu kau terjemahkan secara manusia, tetapi seorang dimaksudkan oleh Alkitab adalah seorang. Oh, tidak bisa. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di mana naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Ahizuma ya. Pendeta-pendeta yang lucu dan on ya Mas Imin, bikin ngakak. Oke, demikian Mas Imin videonya. Yang tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan manusia. Sedangkan Tuhanmu sendiri itu bayi Yahudi. Tuhan kok bayi Yahudi? Jadi saudara Indra ya, tolonglah kamu kalau berbicara itu kasih connect mulut dengan otakmu, dengan ilmu. Di dalam Yohanes 8 yang kamu baca itu tidak ada satupun indikasi Yesus itu Tuhan, karena dia mengatakan akulah aku. Enggak, Yesus mengatakan ego emi itu artinya akulah aku. Kalau dia mengatakan akulah dia, ego emi autos, itu bahasa Yunaninya ya, supaya yang awam di bawah juga tahu. Ego emi autos baru artinya akulah dia. Kalau dia hanya mengatakan ego emi, akulah aku, atau akulah ini, akulah saya, akulah diriku, gitu. Nah sekarang begini, orang Yahudi menunggu siapa? Menunggu Tuhan datang menjadi bayi, atau menunggu Mesias datang kepada mereka, orang yang diurapi Tuhan? Mereka menunggu manusia yang diurapi Tuhan. Sedangkan yang kamu lantik menjadi Tuhan itu adalah Mesias palsu, sang Lucifer yang datang kepada Paulus, itulah yang kau sembah. Sedangkan Yesus sampai hari ini itu masih hidup. Yesus tidak mati. Di dalam kitabmu sendiri Yesus berkata bahwa ada yang tidak mati sampai kemudian kerajaan Allah itu datang. Ada di antara manusia yang hadir di sini tidak akan mati sebelum kerajaan Tuhan itu datang. Siapa yang tidak mati sampai hari ini? Henok. Yesus kan? Jadi Yesus itu belum mati. Jadi yang bangkit dari kubur itu bukan Yesus. Itu Mesias palsu. Yang keluar dari kubur itu Mesias palsu, sang penyesat. Betul. Yang tuh orang Kristen aja katakan betul. Bapak adalah Yusuf. Nah, tangkislah itu. Simak datang besok Indra. Adalah Yusuf. Itu harus tahu juga itu si Domini ini. Dia enggak tahu bapak itu siapa. Orang Kristen di bawah silahkan sangkal bapak itu Yusuf. Henok yang belum mati, sampai sekarang. Biar kamu tahu, Henok. Maria tidak ke gereja aja dulu. Yusuf tidak mati. Yesus tidak mati. Di mana ayatnya Yusuf mati, Maria mati, Yesus mati? Masih mau datang besok. Tidak ada. Banyak yang tidak mati satu kampung itu, Bang Juma. Ya, masih mau datang besok Indra. Bagaimana Indra? Saya jawab ya, saya bagian jawab ya. Oke. Saya bagian jawab. Silakan. Anda berkata bahwa dia mengaku dia anak manusia. Oke. Ya memang karena dia anak manusia. Anak tukang Siapa kayu. bilang dia anak kucing? Oke. Saya kasih buka data lagi.
Anda baca ketika Silakan. dia memperlihatkan dirinya dalam penglihatan dalam kemudian kepada Yohanes murid yang dia kasihi. Anda lihat Gimana? dalam Wahyu 1 ayat Iya. 13. Yohanes mendapat penglihatan dan di tengah-tengah Hei. kalian itu ada Hei. seorang serupa anak manusia. Indra, Yang Mesias itu Pak Indra, Karena saya Pak belum Indra. menjawab. Kita bongkar-bongkaran aja malam ini. Saya kasih. Pak Indra. Saya berbicara semua. Pak Indra, Bicara kita dulu, baru saya bongkar-bongkaran aja malam ini. Yang Mesias itu Yohanes Pembaptis. Kenapa Yesus jadi Tuhan? Yang Elia sudah. itu Yohanes Sudah, Pembaptis. saya jawab ya. Penglihatan yang dilihat oleh Yohanes yang berada di tengah-tengah kaki Dian itu adalah serupa anak manusia. Dia Yang memiliki ada 3 tenda. kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih bersih, yang merah dan matanya bagaikan nyala api. Tetapi yang Itu saya Popo, selalu itu tekankan, Popo, itu ayat Popo. 17 dan 18. Ketika dia Iya, berkata, perangkang itu, jangan perangkang. takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat Itu 18. Popo itu, Jangan itu hidup Popo, aku dalam perangkang hati. itu. Musa dengan Elia di Suma, atas gunung. Yesus Itu berkata, parakang, "Aku dalam parakang hati." itu. Namun Itu aku parakang hidup sampai menurut selama-lamanya. Jadi yang Alfa dan awal dan yang akhir itu siapa? Itu Allah. Kamu baca Jangan dia kau saya. gila, Supaya jangan masih kau belum gila. mengerti lagi. Saya Jangan bawa dia kau saya supaya gila, paham jangan kau semua. gila. Jangan kau gila permanen, Indra. Kutanya sama kamu, Indra. Menurut Yesus ada nggak Mesias palsu? Ayat terakhir. Saya kasih ayat terakhir. Jangan dikasih. Indra, mulut. Indra, Indra. Ada nggak Mesias Dia palsu boleh- setelah dia Yesus boleh terangkat bantah ke saya. langit? Dengar. Indra, Yesaya 4 dengar dulu semua. Nanti baru kau bantah. Yesaya Indra. 4 ayat 6 dia berkata, akulah yang Indra, bertarung dan akulah yang jangan kemudian. kemana-mana Tidak ada dulu. Allah selain Nggak usah daripadaku. kemana-mana. Maka Nggak usah Allah kemana-mana. itulah yang awal dan yang akhir. Siapa dia yang berkata Yesus? Aku dalam hati namun hidup. Aku yang awal dan akhir. Bangun. Indra, saya mau tanya. Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, ada nggak Yesus palsu yang datang? Ada Silakan ada yang jawab. Nabi Agabus. Silakan ada yang menjawab. Nabi Indra. Agabus datang. Nabi Indra, Agabus datang membawa nubuat. Indra, Jawab, ada Indra. nggak Mesias palsu mengaku Yesus setelah Yesus terangkat ke langit? Ada, Anda kan? Anda kan yang sering menghayal menjadi Yesus. Agabus Kita menjadi Yesus. Mulai dia gila. mengaku disuruh. Emang Apa? gila Sehingga ini, itu gila apa ini. semua? Agabus datang. Saya Yang mau tidak tanya mengaku teman-teman, Yesus. beliau ini Yesus memang adalah pendeta ini. Tuhan. Itu bukan dari roh tetapi dari pertanyaan setan. gereja beliau, Brunda. Oh, pantasan jemaatnya gila semua. Ternyata pendetanya gila. Masa saya pernah mengaku Yesus? Mesias palsu. Di mana saya pernah mengaku Mesias, Mesias palsu kampret? adalah Anda tidak mengakui baik bapak maupun anak. Lah tolong. Kau bilang Lah Yesus tolong. bukan anak. Saya bukan tanya anak. dulu Kau samamu, saya berkata tanya, bahwa Yesus bukan Tuhan. saya tanya samamu, apakah Yesus berkata akan datang Mesias palsu dan berkata akulah Mesias? Dia berkata kepada orang lain, tentu saja kepada kamu yang Mesias palsu. Kau sedang Kenapa mengajarkan jadinya- hal yang palsu kan? Kalian Kenapa semua yang jadinya ke mengajarkan itu Kenapa Mesias jadinya palsu ke kalian. saya? Saya tidak Identifikasi pernah itu jelas, saya Zuma, tidak bahwa yang pernah mengajarkan mengaku palsu itu adalah kau. Kalian, saya tidak pernah mengaku Mesias palsu. Paham kau? kalau kau Di mana saya mengajar pernah bahwa mengatakan diri saya Mesias palsu? Enggak pernah. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu mengaku Mesias. Siapa yang datang kepada Paulus mengaku Mesias ini? Siapa? Siapa yang datang mengaku Mesias kepada Paulus? Hah? Saya bukan, saya pakai data. Saya pakai data. Di mana? Di mana kemudian Yesus datang kepada Paulus? Di mana? Saya pakai data. Di mana? Firman Tuhan kepadanya, pergilah kepada Ananias, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. untuk Siapa yang berkata kepada Ananias itu? Siapa? Siapa yang berkata kepada Ananias? Siapa yang berkata? Yesus sudah ada di langit. Yesus sudah ada di langit. Bukan Yesus yang datang kepada Ananias. Paham kau? Betul. Saya menjelaskan. Cuma. Bukan Yesus yang datang ke Ananias. Bukan. Roh jahat yang datang kepada Ananias. Roh jahat yang datang kepada Paulus. Roh jahat yang datang ke Pulau Patmos. Tidak pernah lagi Yesus datang. Sejak Yesus terangkat ke langit, Yesus belum pernah datang sampai hari ini. Paham kau? Cuma ternyata yang gila.
Ya. Menurut malaikat Yesus nanti dengar. Menurut malaikat Yesus datang kedua kalinya. Yesus datang kedua kalinya menurut malaikat itu lengkap dengan tubuhnya atau tidak? Jawab. Lengkap. Lengkap. Kalian bawa pedang dan hantam kamu sampai semua lenyap dan Orang gila. Hei, menurut Yesus, dia datang setelah dia terangkat ke langit, datang dengan tubuhnya atau dengan roh saja. Sebagaimana dia naik ke surga. Sudah kau tobat. Oke, berarti dia datang dengan jasad. Hah? Dia datang di jasad bagaimana? Ya kan dia naik dengan jasad, berarti turun dengan jasad. Dengan Jasadnya tubuh itu kemuliaan sudah meleleh, dia itu dia punya tubuh. turun. Dia turun dengan jasadnya sebagaimana dia terangkat dengan jasadnya yang makan ikan goreng. Paham kau? Yang datang kepada Paulus ada nggak jasad? Tidak. Tidak ada. Berarti itu bukan Yesus. Bahlul. Betul. Itu bukan Yesus yang datang kepada Paulus yang mendirikan agama Kristen yang Anda amini hari ini. Itu bukan Yesus. Itu Mesias palsu yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus untuk supaya ke bangsa-bangsa agar orang menyembah makhluk tersebut. Makanya Yesus mengusir kau. Enyahlah daripadaku Indra, kau pembuat kejahatan. Paham kau? Yesus nanti datang kedua kalinya dengan tubuhnya. Jadi yang datang kepada Paulus tanpa tubuh itu bukan Yesus, itu setan. Jadi yang kau sembah selama ini setan. Paham kau? Allah saya Allah roh. Ukiper. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu adalah roh? Saya berwujud tubuh Di kemuliaan. mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu adalah roh? Di mana dalilnya? Tidak ada. Tidak ada. Roh itu setan, Bahlul. Setan itu roh. Buka cepat, kau buka. Kau buka di Yohanes 4 ayat 24. Cepat. Yohanes 4 nomor 24 itu apa di situ? Apa artinya di sana? Apa di situ? Apa di situ? Harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, Roh artinya apa? Roh artinya apa? Roh artinya apa? Baca Lukas 24. Set. Baca Lukas. Baca Lukas nomor 37. Lukas 24 nomor 37. Di situ jelas roh sama dengan setan, hantu. Paham kau? Ayat yang kamu punya sebut botol di situ. itu, Sekarang Indra, saya tanya. itu ayat sisipan. Ayat sisipan. Paham kau? Yang menghidupkan tubuhmu apa? Itu Yang ayat menghidupkan sisipan. tubuhmu apa? Ayat sisipan. Apa di Ini mah dalammu? orang sakit ini bang. Orang gila. Iya, gila. masalahnya Sebentar, meskipun saya tanya. dia gila, Bang Handi, tapi dia punya jemaat. Kasihan jemaatnya. Dia gila memang. Jasad semua meleleh di dalam Emang tanah sudah itu. Apa gila yang pergi ini. dari tubuh? Sekarang di dalam Lukas 24:37 roh itu adalah setan. Kalau Jadi kalau jasad kau sudah mengatakan Tuhanmu itu adalah roh, berarti Tuhanmu setan. Dan memang betul, pembandingnya sederhana. Kata Yesus akan datang Mesias palsu. Nah, sedangkan yang dikatakan Mesias palsu ini cuman roh. Tidak ada Yesusnya. Yang datang kepada Paulus tidak ada Yesusnya. Tidak ada tubuhnya. Yesus terangkat ke langit dengan tubuh. Turun kedua kalinya harus dengan tubuh. Tubuh kemuliaan. Tubuh yang makan ikan goreng. Tubuh kemuliaan. Tubuh begini. yang makan ikan goreng. Yesus terangkat ke surga itu kebohongan terbesar. Nah, Ada ayat masih mau mengatakan, datang besok. Justru di tidak situ ada darah dan daging, tidak ada Justru tempat darah Yesus dan menunjukkan daging. kepada Kristennya Saya ini. ulangi, Indra. Iya, biar dia. Tidak ada Hantam tempat dia, Bang. darah dan Hantam. daging Indra ini untuk gila. kerajaan Kalian surga. jawab, kalian Kebohongan. Ini Yesus pendeta mula-mula. tidak naik ke surga. Hantam Indra ini tidak gila. ada darah dan daging di kerajaan surga. Pendeta menghajar pendeta. Masih Jadi mogok. tidak ada itu ayat kebohongan yang mengatakan Yesus terangkat ke sorga dengan tubuh kemuliaan. Itu suatu kebohongan. Dasarnya apa? Ada ayat tertulis tidak ada darah dan daging di kerajaan sorga. Tidak ada.
Masih mau kau datang besok, Pak tipu. Jadi itu adalah penipuan. Indra, bertobatlah kau jadi gereja. Pindahkan jemaatmu ke tempatku. Indra. Modal tipu-tipu aja Indra. Hey, justru di situ Suma itu mengeliminir kalian punya kitab sendiri bahwa Apa? manusia tidak serupa dengan apapun. Padahal di dalam Kejadian Di 1, mana ada Kejadian darah dan sebentar, daging jangan di Anda kerajaan potong. sorga, Indra? Jawab, kau saya diam, kau diam, pendeta, kau diam, hey. kamu Kalau kau tidak pendeta. tahu, kau tidak usah kau, Kamu saya dengan jawab. Suma. Biarkan saya dengan Suma, kau diam. Kenapa Diam, kamu kau tidak mau pendeta muda, jawab? pendeta muda, Tidak diam. ada darah Dengan dan Suma daging di saja. kerajaan sorga. Kalau kamu bisa bantah, kamu bantah. Kejadian Tidak ada darah dan daging di kerajaan sorga. 26. Ya, Mana Allah baiklah kita Kebohongan menjadi itu. manusia menurut gambar dan itu di kehidupan dunia. Untuk di Manusia sorga itu Allah tidak ada tidak. darah dan Kalian- daging. Tidak ada. Jangan kau lawan ayatmu di dalam Dusta. Bible. Bikin malu saja kau pendeta. Masa tidak tahu ayatnya? Tidak Kira-kira ini Indra ada. ini udah lama sakit ya Indra. Kamu udah lama sakit belum? Kau itu yang malu, Sakit kau yang ini anak malu, ini. pendetamu itu Satu, pendeta dengan- balabal. Dengan demikian, Iya, tubuh pendeta kamu sama yang jemaatnya ada di ngamuk. ayat 1, Kejadian 1 ayat 26. Yesus di hari ke-40 mati, bukan naik ke surga. Mati. Ada apa? Ada rambut. Tuhan ada kaki, Mati. tangan, ada mulut. Lalu kalian Yohanes berbicara memberikan dengan apa kalau dia kesaksian tidak ada mulut? melihat Dia Yesus berbicara dengan naik apa? ke surga. Kalau Mute dia tidak dulu orang serupa, ini. manusia Ya, tidak saya serupa, beritahu. alammu tidak serupa apapun. Dia bicara pakai apa? Mute dulu orang ini. Dia bicara Yesus pakai apa? terangkat ke surga tidak dengan Sabar, tubuh alammu kamu kemuliaan. bisa buktikan itu dia kebohongan. bagaimana. Kalau dia tidak serupa dia apa? Coba coba. Dengan apapun bagaimana Yesus di kalian hari bisa menyembah dia? ke-40 mati. Kalian Kalau dia menyembah Tuhan, apa? Ayo, jawab coba dulu. buktikan, cepat. Yesus di hari Sudah kau tidak usah 40 omong itu kosong. mati, Sekarang kamu bisa saudara-saudara. buktikan tidak. Ya, saya beritahu. Bagaimana kamu bisa membuktikan karena bahwa alam ada Yohanes sampai hari ini? mengaku dia melihat Allah Coba, sementara kamu tidak ada yang punya, bisa coba, melihat coba, roh. kalian jawab. Kalian bisa Dengan jawab tidak alat sampai apa hari ini. Yohanes Kalian punya memberi Allah ada kesaksian tidak? bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sementara Yohanes manusia biasa? Saya katakan Yohanes melakukan dusta. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mati bukan terangkat ke sorga. Karena tidak ada darah dan daging bisa mendiami kerajaan sorga. Ada ayatnya. Yesus di hari ke-40 itu binasa. Itu faktanya. Silahkan kamu mau apa namanya sangkal kalau dia tidak mati. Dia yang bisa terangkat ke sorga itu harus melewati kerajaan maut, itu mati. Harus meninggalkan tubuh kedagingannya atau tubuh Lalu kenapa kalian kemuliaan. Ya. 93 bidadari? Jadi, Yesus mati di hari ke-40. Itu tidak ada darah dan nyawa. Yohanes kamu memberi menyatakan. kesaksian. Kenapa ada 93 bidadari di surga? Yohanes memberi Berarti kesaksian bahwa Yesus berarti saudara pulang percaya menemui Yesus Bapaknya darah di dan sorga. daging tidak ada di sorga. Artinya Kenapa Yesus kalian ada bidadari mati. di sorga? Itu kamu sesama Kristen loh ini, oi. Sesama Kristen kau ini, oi. Kau ini sesama Kristen. Hei, Ya, Yesus di hari ke-40 banyak mati. ini yang dibilang Mesias palsu ini. Mereka menulis tapi mereka Yohanes sebenarnya yang Islam. mengatakan Tidak usah Yesus ngomong mati di banyak. hari ke-40, dia pulang kepada Bapaknya di sorga, duduk di sebelah kanan. Oke, Putus nanti berarti saudara urat. percaya Putus nanti Yesus urat mati. lehernya nih si pendeta Oke, Indra ini. oke. Putus urat lehermu nanti kau teriak-teriak. Oke, berarti saudara percaya Yesus mati? Yesus mati. Yohanes Nah, memberi saudara- kesaksian saudara dia percaya pulang dia ke mati? Bapaknya. Iya, saudara percaya dia mati? Mati. Oke, apakah perkataan di dalam Quranmu Yesus itu tidak mati? Ayo. Quran ini pendeta ini bukan muslim. Saya pendeta yang saya baca Alkitab Kau itu bukan demi kau Al-Quran. juga. Ya, Yesus pendeta, itu mati di hari bohong Jangan ke-40. percaya dia. Nipu. Dominik, Dasar- jangan percaya dia. Dia pendeta palsu. Dia Mesias palsu. Yohanes yang bercerita, dia pulang Jawab kepada saya Bapaknya dulu, di pendeta surga. palsu. Dominik dia Islam. Jangan percaya dia. Jangan Jawab percaya dia. saya pendeta Dia palsu. pertama. Kalau kau Yesus di hari percaya ke-40 Yesus itu mati, jawab saya dulu. Kalau kau percaya Yesus Apa? itu mati, apakah di dalam Al-Quranmu percaya Yesus mati? Jawab.
Tiap-tiap yang bernyawa mati. Al-Quran sih, ini pendeta lo bilang Al-Quran ini pendeta lo. Kau ini gimana sih? Kayak ini Yesus mabuk itu- semua. Enggak normal ya kalian ini. Yesus Pada itu gila ya. mati di hari ke-40 karena dia tidak mati di kayu salib. Dia pulang ke bapaknya, duduk di sebelah kanan. Dengan apa? Dengan roh. Makanya dikatakan tidak ada kuasa di sorga untuk darah dan daging. Kalau kamu mau mengatakan Yesus terangkat ke sorga dengan darah dan daging, itu suatu kebohongan. Tidak ada yang bisa mendiami surga dengan darah dan daging. Di hari ke-40 dia binasa. Siapa yang bilang? Yohanes. Dia pulang ke bapaknya, ke sorga. Di hari ke-40 duduk di sebelah kanan. Bersama siapa? Ada Musa dan Elia di sana. Sangkal kau kalau dia tidak mati. Jawab. Jadi hari ke-40 saudara-saudara 3.800 manusia menyaksikan. Saya bongkar rahasia Yesus malam ini. Yesus di hari ke-40 mati. Yang menyebarkan kematiannya adalah Yohanes. Sebentar. Itu kau lebih gila. Kau memang manusia gila. Masa Yesus mati di hari ke-40? Ada hari ke-40 enggak? Kau baca. Hari ke-40 dari Iya, di dalam satu bulan itu ada hari 40. Orang Ada. gila itu, Itu orang kau gila lebih itu, bodoh Tapaya Laden lagi. itu, orang gila itu. Orang gila dia Hari betul. ke-40 itu sebulan 10 hari. Makanya sekolah kau hari ke-40 itu. Iya, Yesus mati hari sebulan 30 hari itu bulan apa? Sampai 1 bulan 10 hari dia mati. Kamu hitung Tidak dari usah hari kau berbicara, penyaliban, kau diam sudah. dikurangi, Kau tidak usah dikurangi menyamar-menyamar. 3 hari kebangkitan, Tidak usah kau menyamar. ya, Tidak ada, kita dikurangi menjawab 37 hari, Ngomong saja karena ada seperti orang tertulis gila selama kau. 40 hari dia memberitakan kerajaan sorga. Di hari ke-40 Yohanes memberitahu kepada orang-orang Orang bahwa gila apa mau Yesus diladen? telah pulang ke bapaknya di sorga. Mana Duduk ayat? di sebelah Mana? kanan. Tunjuk ayat cepat. Tunjuk ayat, tidak usah kau ngomong banyak. Mana ayatnya? Mana? Buka kau di Kau yang Yohanes. buka. Yesus. Kau yang berbicara Yesus. kau buka. Botol nih. Dia berbicara baru dia suruh kita buka. Kau yang harus tunjukkan dengan dalil cepat. Maka kau punya Tolong bicara yang ditunjukkan benar. itu kawan-kawan. Tidak, Yesus kalau kau duduk di tidak sebelah bicara kanan dengan dalil itu Bapa. kau omong kosong. Kau seperti orang di pasar-pasar Tolong sana. dibantu perangkatnya Kau ini. itu sama dengan di pasar sana. Jual-jual tomat, jual-jual sambal, jual-jual itu apa. Iya, ini saudaraku, dia mengaku pendeta Katolik kemarin. Nah, sekali saya Kalau bertanya saya dia kepada keluar, dia, nanti saya tidak coba bisa masuk. tunjukkan lima Yesus berita di hari gereja, kalau kau ke-40 jadi mati. Katolik. Nah, tunjukkan Yohanes lima yang berita kasih gereja, tahu. saya bilang. Datamu, bodoh. Malah tidak tahu. Memang Kamu tahu dicatatkan Yohanes yang bilang di hari 40 dia terangkat pulang ke bapaknya, duduk di sorga, mati itu tidak ada darah dan daging. Artinya kalian menganggap Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan itu omong kosong. Ada ayat bilang tidak ada darah dan daging di kerajaan sorga. Oke? Tidak ada. Siapa yang bilang itu? Yesus sendiri yang bilang. Tidak ada kuasa di sorga untuk darah dan daging. Artinya tidak ada darah dan daging Yesus yang naik ataupun tubuh yang dibilang tubuh kemuliaan. Pendeta kau jangan fitnah di sini lah, bikin malu sekau. Tidak ada yang Kemarin fitnah. Debat dengan Yohanes saya bilang dia mati. Katolik, pendeta Katolik. Suruh doa 5 perintah gereja kau tidak tahu. Kau harus hafal juga 5 perintah pendeta. Baru kau kuberitahu 5 perintah gereja. 5 pendeta. Kau jangan jual pendeta saja comor kau di tak sini tahu. lah. Orang di sini berilmu. Hah? Abang Juma itu berilmu. Abang Indri itu berilmu. Tadi kau marah-marah Kau sama jangan Juma. Sekarang kau memfitnah di sini. puji-puji karena kau musuhi aku. Bukan bersyukur kau. Kau jangan fitnah di sini, bro. Diam. Jadi, kalau Abang Juma, Yesus Abang di Juma hari berdebat dengan ke-40 Abang itu Indra, mati, kau diam. saudara-saudara. Tidak punya ilmu kau. Diam. Kau dengan saya. Sudah ya, tobat kau. Lawan saya saja kau tidak mampu. Lagi kau Dan melawan Abang pribadi Indra. Tritunggal ini sebenarnya adalah 3 Tuhan. Ngaku saja 1. Sebenarnya bukan 3, harusnya 6. Bapa, Yusuf, Roh Kudus, Maria, Firman, Yesus. Ada 6 pribadi. Tetapi yang mereka masukkan saudara-saudara 4.000 orang hanya 3 pribadi. Hanya 3 pribadi. Mereka mengatakan Bapak itu roh, salah. Bapak itu waktu dia masih hidup menjelma menjadi Yusuf.
Setelah Yusuf mati, dia menjadi roh. Maka dikatakan bapaknya di surga. Ketika Yesus mengatakan itu, Yusuf sudah mati. Kenapa bapak adalah Yusuf? Ada di dalam Matius, silsilah kelahiran Yesus. 4.200 orang, silahkan dibuka di Matius. Buka silsilah kelahiran daripada Yesus. Itulah sebabnya Yesus dikatakan anak tukang kayu. Aku datang diutus olehnya. Siapa yang mengutus? Bapaknya. Aku dan dia adalah satu. Satu apa? Satu keluarga. Ya toh? Nah. Jadi kenapa Yusuf bisa jadi bapak? Bapak itu bukan aku, bukan kamu, bukan dia. Karena kita bukan suaminya Maria. Yang boleh jadi bapak itu cuma suaminya Maria. Makanya ada tertulis di dalam Alkitab, kalau Yusuf itu adalah bapak daripada Yesus, dan Yesus itu adalah anak tukang kayu, dan anak tukang kayu itu adalah Yesus itu sendiri. Maka bapak yang sebenar-benarnya roh itu, ya, maka dikatakan bapak adalah roh, bukan Roh Kudus. Tidak ada dikatakan bapak adalah Roh Kudus, bukan. Tetapi Allah adalah roh. Bapa adalah roh, tidak ada Roh Kudus. Bapa adalah roh. Roh itu adalah penjelmaan dari jiwa Yusuf. Pendeta dari Katolik, pendeta dari Katolik. Pungut di mana kau nih sama Romo dan pendeta pungut kau ini? Siapa nama Bapak Yesus selain Yusuf? Jawab kau. Sebentar, sesama Kristennya kok saling tabrak-menabrak kayak gitu. Saya sapa dulu Udah Ustaz kepalang Alif. hancur ini Bang Arif. Udah kepalang tanggung kita. Sebentar dulu Pak Pendeta. Sebentar dulu Pak Pendeta. Ada ketua umum saya. Ustaz Alif, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Alif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut para guru semua. Siap. Ini sesama Kristennya sama-sama berantem ini gimana ini? Pendeta Indra, silakan Pendeta Indra. Jangan Itu ngaku-ngaku bukan lagi Kristen berantem lah. Dia mereka itu gadungan. lagi sayang-sayangan dengan cara yang berbeda itu. Itu gadungan lah, jangan ngaku Kristen lah. Pak Indra sudah nangis dia. Tidak bisa dia menjawab lagi bahwa Yesus mati di hari ke-40. Masalahnya Pak Indra tidak mau tanggapin kamu orang gila. Itu masalahnya, tidak jujur. Kalau Muslim mengaku agama selain Islam itu jatuhnya ke murtad. Ini pendeta ini betul-betul Kristen. Pendeta mula-mula Kristen? Ya, saya lebih cocoknya disebut mula-mula Pak. Saya tidak mau dikatakan Kristen. Oh, pendeta mula-mula. Ya. Kalau boleh saya tahu, pendeta mula-mula itu, pendeta mula-mula itu lebih dulu Katolik apa pendeta mula-mula? Apa Pak? Iya, Kristen pendeta mula-mula ini lebih dulu apa? Kristen yang Bapak anut atau lebih dulu Katolik? Oh jelas saya yang pertama-tama saya pengikut Simon Petrus. Lebih dulu saya pengikut Simon Petrus. Pemegang kunci kerajaan sorga, yang memiliki otoritas untuk menjadi gembala hanya Simon Petrus. Ya, putra daripada Yohanes Pembaptis, maka dikatakan Simon putra Yohanes. Simon putra Yohanes. Simon putra Yohanes. Dia diberikan otoritas untuk menjadi gembala, dia juga diberikan kunci kerajaan sorga. Di luar daripada gereja mula-mula, itu adalah produk-produk manusia. Produk-produk manusia. Kata saya katakan begitu. Ya, jadi mereka itu sebelum mengkanonisasikan kitab perjanjian baru, mereka mencuri Alkitab catatan gereja mula-mula. Jadi perjanjian baru itu Pak banyak dirubah, itu mengambil dari catatan gereja-gereja kami. Ya, jadi kami mengenal Yesus bukan dari perjanjian baru, bukan. Justru perjanjian barulah yang mengutip catatan-catatan dari gereja mula-mula. Karena di zaman Yesus masih hidup, di zaman Simon Petrus masih hidup, perjanjian baru belum ada. Belum ada. Justru mereka inilah yang mengambil kitab-kitab kami, disalin mereka, dicuri mereka, lalu dibekukan mereka, dikanonisasikan mereka, sehingga mereka bisa berkonsili, dan menjadilah kekatolikan dan kekristenan. Padahal cikal bakal dari itu semua adalah dari catatan gereja mula-mula. Begitu. Mereka ini adalah domba-domba di luar daripada Simon Petrus. Mereka adalah domba-domba yang sesat.
Begitu. Makanya orang-orang Protestan ini sudah dikutuk di Vatikan di dalam Konsili Terante namanya. Makanya mereka itu sebenarnya sudah terkutuk. Tidak wajib berbicara lagi dengan saya. Ya, stop. Sekarang Anda mengaku dari Katolik. Oke, saya dari Kristen. Saya mau buktikan kepada Anda, ya, cukup doa tobat saja. Silakan. Doa tobat itu bukan dari doa tetapi dari hati. Saya tanya, saya dari Kristen, saya minta Anda doa tobat supaya orang Katolik di bawah tahu bahwa Anda itu dari Katolik. Ayo doa tobat. Sebelumnya Anda mau bilang Anda Protestan atau Katolik? Protestan Anda? Saya Protestan. Oh, Anda terima kalau Anda sudah dikutuk di Saya Vatikan? terima, ya. Saya membuktikan kepada Anda kalau saudara di situ orang dari Katolik, seorang pendeta dari Katolik. Yang wajib buktikan. membaca itu pertobatan itu kamu, bukan Buktikan saya. doa tobat sekarang juga. Ayo. Yang silakan. wajib membaca itu kamu, bukan saya. Karena Doa kamu, tobat. Saya orang Kristen, karena kamu sudah tapi dikutuk. saya paham doa tobat. Saya paham. Saya orang Kristen, saya udah belajar doa tobat. Sekarang Coba, saya mau tahu doa tobat kamu. Ini kok malah sering cakar-cakaran antar denom ini. Kita diskusinya lintas iman. Ya, Buktikan sekarang doa sebentar dulu Dominik. Pendeta Indra masih monitor, Pendeta Indra. Pendeta Indra. Kau jangan lagi kabur lagi ke Thailand. Doa tobat dulu, cepat. Gurunda masih ada, Gurunda? Ini Kristen junior ini kok melawan sama seniornya. Mana sih kalian ini? Tidak, Kristen Bang. mula-mula itu Ini adalah Bang Kristen Juma, yang dengar pertama. Dia Protestan mengaku dari Katolik. Protestan itu hanya karena tidak setuju dengan senior, dia bikin sekte baru. Tahu diri dong. Kalau Kamu mereka itu pen- buktikan dong. Kau doa itu tobat, pendatang doa tobat. baru. Tunjukkan Kau sedang kepada ngambil kitabnya gereja mula-mula. Doa tobat Semuanya kau tunjukkan kepada ambil. kami. Ayo, Dari mana tunjukkan Protestan ambil kitab dari mana coba? Dari mana? Dari mana Protestan ambil kitab? Dari mana? Hah? Kau itu durhaka sama kakak. Tunjukkan doa tobat dulu tuh. Kau cium Bang Juma. tangan sama kakak. Kalau perlu Doa kakinya kau tobat yang cium. kami minta, Karena dari doa tobat. kakak kalian punya kitab, meskipun kitab editan. Kau itu Doa nakal. tobat dulu. Itu pendeta mula-mula itu nenekmu kiper. Tidak tahu apa-apa itu. Jangan Orang kau mula-mula emang mereka bertobat. Untuk apa mereka bertobat? Ya doa tobat yang kami buktikan. Doa tobat. Mana sekarang. coba mana doa tobat yang bagaimana lagi? Masa kau masih bertobat? Bukannya kau sudah ditebus di atas pohon nangka? Bertobat. Untuk apa tobatmu itu? Untuk apa? Kalau dari Untuk apa? kadrun, cakap lah. Dari kadrun. Untuk apa kau bertobat? Untuk apa? Dari Kristen. Jasendang syukran. Untuk apa? Untuk apa Malu. kau bertobat? Kutanya samamu. Untuk Ya. apa kau bertobat? Untuk apa? Iya, kami tanya doa tobatnya dulu. Enggak perlu. Yang jelas gereja mula-mula itu adalah Kristen pertama. Kau itu Kristen abad 16 kau itu. Pendatang Ajaran baru kami sok tahu. salah. Kalau ajaran Saya kami tanya salah, samamu, untuk apa kau bertobat? Untuk apa tunjukkan kau dong yang bertobat? benarnya. Untuk apa Bukan yang kau benarnya. bertobat? Bukankah Buktikan kau doa selalu minum dulu. darahnya Mesias palsu? Kau makan dagingnya Buktikan Mesias palsu. doa tobat itu. Kalau doa Kenapa Bapak kami, mesti ya kamu bertobat? hafal semua. Kenapa mesti bertobat? Bukankah dosamu Doa sudah Bapak kami, dilalap ya, semua kata. sama roh jahat Kamu yang hafal datang kepada semua. Paulus? Doa tobat. Untuk tunjukkan apa pula. kau Doa bertobat? Tunjukkan. Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni? Nenekmu kiper. Dosamu sudah diampuni. Untuk apa kau bertobat lagi? Tai minyak. Hah? Untuk apa kau bertobat? Untuk apa? Baik, saya akan bacakan doa pertobatan buat kamu. Saya kasih bonus. Nah, pasang gigimu, Ya, dengar kamu. itu. Dengar, ini bonus buat kamu ya. Ya, bonus. Di dalam 6 pribadi dewa-dewa. Saya ulangi, di dalam 6 pribadi dewa-dewa. Karena di dalam mula-mula itu tidak ada yang namanya Tuhan. Theos itu dewa, bro. Ya. Ya, doa Tuhan- tobat sudah. Sekarang. Ya itu saya akan bacakan. Di dalam 6 pribadi dewa-dewa, Bapa Yusuf, Roh Kudus Maria, Firman Yesus. Dengarkanlah doa kami, wahai anak-anak umatmu. Maafkanlah nenekmu kami, kiper. ampunilah dosa kami. Tai so kau. Nenekmu kiper. Loh, kalau beda dengan kamu wajar saja. Karena Wajar. kamu itu orang sesat. Kalau saya ada doa pendatang doanya baru. begitu di gereja saya. Kok kamu ngatur doa tobat saya? Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Kau tuh jangan premium Coba di sini kamu, ya. kamu baca Malu. doa tobat.
Baca oleh kamu doa Dengar ya, taubat. ya, kawan-kawan Kristen atau kawan-kawan Muslim ya, ini orang pendusta. Masa kok kamu percaya dengan orang ini? Ya kamu baca doa taubatmu. Ini seorang pendusta, taubatmu baca. seorang Kristen mengujikan dia, katanya seorang pendeta, suruh doa taubat saja tidak tahu, jangan lagi yang lain. Coba Mati kamu gerobak doa kau. taubat. Mana doa taubatmu? Hei, kau jangan uji orang Kristen. Saya biar Kristen, saya tahu doa Katolik. Ah, tai lasso, cuki puki mai. Nenek Muki. Dia bohong-bohong tuh, doa tobat gak ada. Saya mantan Kristen juga udah tahu tuh gak ada tuh doa tobat. Kalau saya tahu doa tobat, kamu bukti apa? Mualaf sekarang. Ngadi-ngadi kau, ya. Ngadi-ngadi Saya mantan kau. Kristen juga tahu tuh ya. Kenapa Ya. kau suruh mualaf orang bodoh? Salah murtad sekarang. Kalau saya tahu doa tobat murtad sekarang. Ya, saya doa mau apa murtad. Siap baptis? Untuk apa kau bertobat Siapa bila baptis? Kalau saya tahu doa dosamu tobat, sudah siap baptis? diampuni? Jawab pendeta mula. Kamu itu baca siap baptis. doa tobat Malam. dari tadi kamu tidak mau. Kalau saya doa tobat dari Katolik, kamu siap baptis ini malam? Saya baptis, coba kamu, ayo. Gurunda, bagaimana? Sah? Iya silakan, silakan. Baca. Ya, coba. Jangan ku bicara kotor ya, tai Bapak minyak. pendeta, bagaimana? Sumpel juga nanti dengar, mulutmu pakai sabuk kelapa lama-lama. Iya. Banyakan Ini makan dengar, dedak ya. kau itu. Kalau tidak baptis, ini malam macam mana? Kau makan dedak sudahlah, satu cepat lagi karung. baca, banyak tai gigi kau. Thailand. Jangan bicara kotor kau. Dede. Bukiper. Ya. Sudah. Mana Jadi coba tidak doamu mana? ada mereka bisa baca itu, tidak akan mampu Bang Mana Juma. doamu mana? Karena doa tobat yang asli hanya ada di gereja mula-mula, seperti persis yang saya katakan tadi. Kita dibaptis tidak dengan nama Tuhan, tetapi dengan nama dewa. Pada zaman itu pendewaan ya. Jadi mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai dewa, Bapa sebagai dewa, Roh Kudus juga sebagai dewa, mereka itulah anti-Kristus. Mesti mau kau datang besok. Anti-Kristus karena di gereja mula-mula sudah dicatatkan itu dewa, Theos itu dewa, dewa itu Theos itu dewa. Tidak ada kita kenal Tuhan di dalam kekatolikan, kekristenan, apalagi mula-mula. Bahkan Simon Petrus 12 murid sekalipun itu dewa, menyebutnya dengan nama dewa-dewa untuk Tuhan-Tuhan itu tadi. Kalau manusia disebut Tuhan atau guru, paham kau? Maka dikatakan guru, rabi, dan pendeta satu derajat. Yesus dulu sebagai pendeta, kau makanya pendeta dia menjadi kondom lah. ketua gereja. Macam mananya bisa ada Tuhan di dalam Bebel? Bahkan Allah itu pun juga tidak ada di dalam catatan gereja Kau mula-mula. pendeta makan bepana. Tidak ada yang namanya Tuhan di gereja Ketabak mula-mula. sudah ini, Tidak ketabak ada dia. di dalam kekristenan. Tidak ada di dalam kekatolikan, di dalam keprotestanan, di dalam catatan-catatan di Vatikan, di Yerusalem. Pengikut Yesus tidak pernah yang namanya menyembah Tuhan. Tidak pernah. Tetapi dewa. Maka rubahlah itu semua menjadi dewa. Masih mau kau datang besok. Malu kau kan? Malu kau kan? Malu kau kan? Sekarang Dewa Yesus Domino. namanya. Domino, coba saya mau dengar kau berdoa, doa tobat. Silakan. Masalahnya dia tidak mau baptis. Itulah saya tidak mau. Coba, kau juga tidak tahu atau kau malu sama umat Islam? Baca doamu. Coba dia malam ini, saya Bang Gurunda, kalau Aldo Dominik tahu, saya ini malam baptis. Begitu. Iya, sekarang coba saya dengar doamu. Saya mau ketawa dengarkan doamu ini. Udah siap-siap ini persiapan tenaga untuk tertawa dengar doamu. Coba kau berdoa. Nggak usah ngomong dulu pendeta. Kenapa dia tidak tahu? Saya Di ini malam dalam bukan. Protestan cuma memakai sakramen, tidak memakai sakramen pertobatan. Jadi Protestan tidak ada yang tahu doa pertobatan karena mereka hanya menggunakan 2 dari 7. Kekatolikan hanya menggunakan 7. Sementara di gereja mula-mula itu ada 17 sakramen.
Kau jangan ada domba Jadi Katolik orang dengan Protestan Kristen lah, kawan. hebat kali Jangan kalau kau dia ngadu tahu domba. doa pertobatan. Tidak Kami ada di bodoh macam Protestan kau. menggunakan doa pertobatan di dalam Kami gerejanya. tidak bodoh macam kau. Jangan kau ngadu domba Kristen dengan Katolik. Semua kami itu satu tubuh Lah, Kristus. coba kalau kau mampu paham? baca doa pertobatan. Kau paham Open itu game ya? tanpa membaca ya, tanpa membaca coba buka. Tidak ada doa pertobatan di sana, tidak ada karena mereka hanya menggunakan dua. Apa yang penting-penting? Sakramen di situ yang dipakai cuman perjamuan kudus. Yang kedua, dia pakai cuma sakramen pernikahan. Baca doamu dulu, Berapa sakramen Domino. di dalam Katolik? Pendeta Mula. Apa sih dari tadi bertanya-tanya kayak gitu terus? Kau baca doamu dulu, saya mau dengar. Ya saksikan dulu. Kalau dia siap baptis ini malam, baru saya baca. Ayo, mari kita saksikan Dominik membaca doa. Doa dimulai. Sanksinya apa? Kita ke substansialnya saja ini Bang Juma. Saya cuma mau memberitahukan ajaran mula-mula. Di hari ke-40 itu yang paling penting, Yesus itu mati di hari ke-40. Saya beritahu ya. Itu ialah yang membatalkan keyakinan mereka bahwa Yesus bisa terangkat di surga dengan tubuh kemuliaan. Sementara tidak ada tempat darah dan daging di surga itu. Tidak ada, tidak bisa. Yesus sendiri yang berkata, tidak ada untuk kuasa darah dan daging di surga. Tidak diberikan tempat. Tidak diberikan tempat. Dan orang yang masih terperangkap di dalam tubuh darah dan daging, dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu ketika darah dan daging sudah ditinggalkan, baru ada yang dinamakan kehidupan yang kekal. Ya, itu. Jadi Yesus itu apakah dia mati di hari 40? Ya, siapa yang bilang? Yohanes yang bilang. Dia pulang ke Bapakmu yang bapaknya bilang. di hari ke-40. Duduk di sebelah kanan Bapak, di sorga dia tinggal. Nah, jadi Yesus mati di hari ke-40. Jawab kau, siapa ada Kristen di bawah yang berani naik? Saya kasih duit 50.000. Nenekmu kiper. Kau aja ndak tahu dong. Jawab pakai ayat, jangan jawab pakai mulut. Kau ini dari tadi cuma congor saja kau. Ya, bagaimana orang mau percaya bahwa kau dari Katolik? Kau baca framing ayat pun nih, orang tidak akan dengar. Malas orang gila orang bilang. Memang kau gila. Karena kau tidak Jawab bisa dengan membuktikan ayat. satu doa dari Katolik. Jawab dengan ayat. Kalau Yesus itu terangkat dengan tubuh darah dan daging dan tubuh kemuliaan. Jawab dengan ayat. Di mana? Saya katakan masa saja dia jawab, sudah "Siapa menjadi bos roh." ini kasih naik dia ini. Kalau gereja mula-mula saja menurut kau itu error, lalu gerejamu apa namanya? Masalahnya, Pak. Sedangkan Kristen Protestan itu adalah Kristen yang mengambil pengajaran dari gereja mula-mula. Mana ceritanya kau ini? Protestan itu kapan ada? Tahun berapa Protestan datang? Tahun berapa? Dari mana itu ajarannya semua? Dari Islam? Dari Yahudi? Dari Hindu? Tidak mungkin, pasti dari gereja mula-mula. Harusnya kau cium kaki sama pendeta ini, pendeta mula-mula. Kau lawan-lawan pula. Mau tahu tentang Kristen pertama kali, tanya pada pendeta mula-mula. Jangan kau tanya pada pastormu. Tanya yang pendeta mula-mula, dia tahu itu. Karena ilmunya bersanad dari gereja mula-mula ke bawah. Nanti di bawah terputus, bikin sekte baru, lahirlah Protestan. Betul. Saya heran Bang Juma, saya heran. Kenapa Kristen dan Katolik di Indonesia ini menggunakan istilah Tuhan? Padahal di dalam Bible itu tidak dikenal yang namanya Tuhan, tetapi dewa. Iya betul. Karena saya tidak pernah menemukan ada kata akontas di dalam Bible. Yang ada theos. Berarti dewa. Betul. Semua pribadi-pribadi itu dewa. Dewa. Cuma saya tanya. Ketika orang Israel menyebut Yahweh Tuhan, lalu orang Yunani menyebut dia Theos, apakah orang Yahudi protes? Tidak. Karena Yahudi, dengar kau Indra, dengar. Karena ajaran Yahudi hanya untuk Yahudi, tidak ada nyebrang untuk Yunani.
Sumpah pantatmu itu pakai lem Korea. Untuk dia. Ngapain orang Yahudi ngurusin? Hei, ngapain orang Yahudi ngurusin Tuhan kau? Gak ada urusan Yahudi dengan Tuhanmu. Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15 16, dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Petrus untuk orang yang bersunat. Sadar kau Indra, beli lem Alteco, lem pantatmu itu. Jangan bocor. Hei, bersunat dan tidak bersunat tidak ada artinya. Siapa bilang? Yang bilang saya. Kau. Emang kau gila. Saya. Tapi dasarnya ada kita. Kenapa? Dia Apakah gila. saya tanya, apakah kalau kau bersunat, kau ke surga, sunatmu ada berfungsi? Kau Tidak. harus baca dalil di dalam kitabnya Yahudi jelas bahwa Yehezkiel 44 nomor 9 haram hukumnya orang yang tame, orang najis masuk ke dalam bait suci. Paham kau? Yesaya 52 nomor 1 haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke kota Yerusalem. Paham kau? Kau mau kemana kau? Ke Vatikan? Mau kemana? Tidak boleh kamu itu yang punya kulub masuk ke kota suci, nggak boleh. Bahkan kalau pandai kau membaca Wahyu 21-27, orang najis haram hukumnya masuk ke dalam surga. Lu mau kemana kalau tidak ke surga? Ke neraka kau. So cantik lagi, pakai Yahudi. Yahudi Elohim, tak ada hubungannya dengan Theos. Jangankan menyebut dengan Theos, menyebut sembarang saja nggak boleh Tuhannya Yahudi itu. Kau baca Mazmur 147, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang ke Israel tidak berlaku bagi Romawi dan Yunani. Baca itu, baca. Kau itu. Sudah. Tadi kau ada bawa Yeremia 30. Suma, tadi kau ada bawa Yeremia 31. Kau tahu artinya di situ Yeremia 31? Tahu, perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel itu adalah Taurat. Apa? Taurat. Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu Taurat. Taurat itu bukan perjanjian lama, itu perjanjian baru. Perjanjian baru adalah kasih karunia. Taurat kasih karunia. Kasih karunia. Menurut kitabnya, dengar. Menurut kitabnya Yahudi, kasih kepada Tuhan itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Kasih kepada Tuhan. Apa maksudnya? Ya mengasihi Tuhan. Apa maksudnya mengasihi Tuhan? Ya mengasihi. Maka itu pintar. Nah, itu pintar. Berarti mengasihi Tuhan, berarti mengasihi Tuhan adalah mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan ditaati. Nah, sedangkan kau punya agama menghapuskan perintah Tuhan. Berarti kamu tidak mengasihi Tuhan. Siapa yang menghapus? Siapa yang menghapus? Itu kau tidak bersunat. Itu kau tidak bersunat. Itu kau tidak bersunat. Itu kau tidak bersunat. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya menggenapi? Sekarang begini. Dengar. Kau baca Mazmur 147 19-20. Hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub hanya untuk Bani Yakub. Hukum-hukum yang datang kepada Israel hanya untuk Bani Israel. Berarti kalau Yesus datang menggenapi semua hukum-hukum yang ada, berarti Yesus menggenapi hukum-hukum itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Jadi itu dalam bangsa Israel, maka dia harus untuk menggenapi siapa? Yesus datang menggenapi hukum-hukum itu. Yesus datang menggenapi hukum-hukum itu hanya untuk Bani Israel. Kau hanya Bani kampret. Kau tidak masuk dalam Bani Israel. Yesus itu menggenapi hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub, bukan kepada kau Bani kampret. Paham? Di dalam Yesus kami semua yang jauh maupun dekat telah dipersatukan di dalam Kristus. Itu Yesus yang beda. Itu Yesus beda itu. Itu dalil kau hilang dari peredaran. Kau tobat, kau hilang dari peredaran. Waduh, kena tombak tentara Romawi. Jangan, nanti kau tobat dulu Suma. Jangan kau bantah-bantah Suma. Kena repot dia. Waduh. Terlalu keras suaranya dia.
Zuma aja Itu kau banyak bantah. banyak Itu kan sisa-sisa bantah. tentara Romawi di bawah Kita yang bantah mantau. kebenaran itu kodok Itu kasih Banyak bantah. tadi, Ustaz. terlalu Banyak keras. itu tadi. Itu tadi yang minta Kristen. Ini si Indra ini Iya. bentar lagi putus surat lahirnya ini. Endi. Kau stop ini jangan kau tambah-tambah. Kau punya guru nah itu dia anda kasih hancurkan dia. Iya, sambil nunggu Bang Zuma, Tidak, itu sambil bagian nunggu dari- Bang tidak, Zuma. tidak. Tadi Itu- sudah itu dibahaskan bagian dengan dari jelas, segi ya. Bang Indra. Yesus datang bukan untuk menghilangkan Kalau hukum saya Taurat tidak ada dan kitab kebencian, para nabi. tetapi itulah seni Dia dalam kita. datang bukan untuk menghilangkan tapi menggenapinya. Itu Yesus. Hukum-hukum yang ada itu berlaku, tapi Anda sendiri punya panutan sendiri, punya ajaran yang mengatakan hukum itu dihapus. Contoh yang tertulis di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan Aku segala hadir perintah dan lagi. ketentuannya. Alhamdulillah. Bangkit Aku di menit datang lagi. ketiga. Makanya Zuma jangan kau jangan kau Ah, Yesus itu datang menggenapi hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub. Berarti ketika Yesus menggenapi, dia menggenapi untuk Bani Yakub. Kamu Bani apa coba? Kamu Bani sendal jepit. Gak ada hubunganmu dengan Yesus. Kamu hanya berhubungan dengan Mesias palsu yang datang kepada Paulus. Itu baru kau berhubungan. Kalau Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, itu spesial untuk saudara kami Bani Israel, bukan untuk you Bani Kamfret dari barat. Paham? raba nama sekara laba sekara. Si keraba-raba Deus mok extoto corde panitene on meron. Deus mok extoto corde panitot meoni meoron pacatorom goe de destor weta pacando don solom paisas tos statu tas promesteros. Paham kau? Bahasa rohnya keluar. Itu adalah jaminan keselamatan Zuma. Kau ada Roh Kudus tidak ada. Kau mati binasa Zuma. Nenekmu kiper, yang kau katakan Roh Kudus itu roh setan, yang datang sama Paulus itu roh setan, bukan Yesus. Yesus itu manusia. Kau baca tadi dalilnya, Yohanes 8 nomor 28. Apabila kau meninggikan anak manusia, sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan anak manusia. Paham kau? Paham kau? Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Yesus itu anak manusia. Kau sehatlah sedikit Indra. Kalau cuma keras-kerasan suara, kau belum bisa lawan saya. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Siapa? Mesias palsu. Buktikan dengan dalil cepat. Saya buktikan dengan dalil. Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Yohanes 8 nomor 28. Apabila engkau telah meninggikan anak manusia. Yesus lahir sebagai manusia. Dengar, Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir adalah manusia yang diurapin. Yang lahir adalah manusia yang diurapin. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yang datang kepada Paulus itu adalah roh jahat. Ada hubungannya Yesus dengan kamu, kawan. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu bukan umat Israel. Bukan. Kamu umat dari mana kau? Hei, kau bukan umat Israel. Kau umat siapa kau? Umatnya siapa kau ini? Umatnya siapa? Kau baca Matius tidak? Kau baca Matius 28 ayat 18 tidak? Hei saudara, Matius 28 itu ada muncul setelah Yesus kemudian terangkat ke langit. Karena yang berkata di situ adalah orang yang keluar dari kubur, bukan Yesus anak Maria. Hei, sadarlah kau. Kutanya samamu, yang diberi kuasa di bumi itu siapa? Yesus. Nenekmu kiper. Yesus berkata ketika dia dicobai oleh iblis di dalam Matius 4, apa kata iblis? Kepadaku telah diberi kuasa
baik di langit maupun di bumi. Jika engkau sujud menyembahku wahai Yesus, aku akan memberikan kuasa itu, dan aku akan berikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Paham? Lalu kemudian di nomor 14-nya, sama dulu. Nomor 14-nya, iblis mundur dari Yesus sampai menunggu waktu yang tepat untuk datang kembali. Nah, setelah ada orang mati di atas tiang salib menggantikan Yesus, iblisnya datang ke situ, memanfaatkan orang ini masuk ke kubur, dia keluar dari kubur jadi Tuhan. Paham kau? Sudah gila. Yesus berkata apa? Yohanes 14:30, iblis sedikit pun tidak berkuasa kepadaku. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Paham? Sudah. Paham. Yang tulisan Indri di atas kepala Yesus inilah raja Nenek orang Yahudi. Kiper, Yesus tidak tahu menahu Siapa tentang yang Indri. pasang? Siapa yang pasang? Yesus tidak Siapa yang tahu pasang menahu tulisan inilah tentang raja orang Indri. Yahudi? Pilatus. Itu penghinaan, itu penghinaan. Itu penghinaan terhadap Yesus. Mereka mengatakan dia rasul. Itu membenarkan Al-Quran An-Nisa ayat 157. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Rasulullah, tetapi mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan Yesus itu adalah Raja Yahudi, tapi mereka tidak beriman kepada Yesus. Itu cuman ece-ece. Paham kau? Siapa yang tulis di atas Siapa yang tulis? Ya orang Roma lah. Pilatus, wali. Ya orang Roma itu. Itu orang Roma. Itu orang Roma. Berarti yang melantik rajamu, yang memberikan rajamu gelar raja itu Pilatus. Yesus disalib. Yesus mati disalib. Paham kau? Paham kau? Berarti yang memberikan gelar raja kepada Yesus Tuhanmu itu Pilatus. Berterima kasihlah kepada Gubernur Pilatus. Gubernur, ya paman, thank you ya. Yes. Toslah kau dengan Pilatus. Lucu kali ini. Sekarang begini, Saudara Indra. Sekarang gini. Menurut Yesus, yang datang setelah dia siapa? Kau mau bilang Nabi Muhammad, Pret? Bukan, saya tidak mengatakan itu. Terlalu jauh ilmunya kalau membahas itu. Kau nggak sampai ke sana. Terlalu jauh, terlalu jauh. Menurut Yesus, sabar dulu. Menurut Yesus, yang datang setelah dia siapa? Tidak ada yang datang. Kalau yang datang mengaku-mengaku itu Nabi palsu. Dasar bahlul kau pelahap perpuluhan. Yesus berkata akan datang setelah dia roh kebenaran. Paham? Roh kebenaran kan yang datang setelah dia. Roh kebenaran akan diutus oleh Bapa. Aku meminta. Kau baca. Seorang itu manusia atau bukan? Orang penolong yang lain. Seorang itu manusia atau bukan? Mulai goyang jantungmu kan? Pelan-pelan bergeser ke kanan. Yohanes 14 nomor 16, aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus manusia lain. Dari mana manusia lain? Mana? Yohanes 14 nomor 26. Baca nomor 16. Manusia lain, seorang penolong, yaitu seorang itu apa? Seorang itu apa? Seorang itu apa? Seorang itu adalah satu pribadi. Apa? Seorang itu manusia atau kucing? Satu pribadi. Seorang itu manusia atau kucing? Bahasa Indonesia baik-baik. Orang itu kucing atau manusia? Namanya seorang itu orang, berarti itu adalah manusia, itu adalah seseorang makhluk, seseorang pribadi. Seorang pribadi. Apa kau tertawa apa? Seorang itu dengar. Seorang itu manusia atau kucing? Seorang itu adalah seorang pribadi. Ini dia punya tingkatan. Dia bukan manusia, tetapi dia punya tingkatan lebih daripada manusia. Kedaya salamu. Seorang itu manusia atau ayam? Seorang bukan manusia, tetapi seorang pribadi. Seorang bukan manusia. Aduh, kalau seorang, saudara Indra, gini, jangan kau gila permanen. Seorang itu artinya orang, manusia. Kalau seekor, baru binatang. Seorang berarti manusia. Sedangkan yang datang kepada itu kau terjemahkan secara manusia, tetapi seorang dimaksudkan oleh Alkitab adalah seorang tidak bisa.
Tidak seorang bisa. penolong yang lain Dia kamu harus seorang manusia. Dia harus manusia. Dia Kau adalah baca. pribadi Allah, makanya Kau dia baca, dikatakan kau baca. seorang pribadi, seorang penolong. Yohanes Seorang penolong 16. tidak mungkin bilang begini. Yohanes Satu 16 kau biji baca. penolong. Yohanes 16. Nomor 13. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, apakah itu Tuhan? Ayo. Malu kau Itu kan? roh Allah. Roh Allah roh- sama dengan pribadi Allah. Allah itu sendiri. Tuhan ini kau. tidak bisa bicara. Tuhan ini tidak bisa bicara dari dirinya sendiri gitu. Dengar, Allah tidak bisa terpisah dari roh. Roh tidak bisa terpisah karena roh yang memberi hidup. Bahlul. Yohanes 16 kata Yesus, di Yohanes 16, seorang penghibur itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu Tuhan. Tuhan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu Tuhan. Dia berkata-kata sesuai apa yang dia dengar daripada Tuhan, daripada Bapa. Daripada Tuhan. Siksa kau Indra. Saudara pendeta Indra, tersiksa kau. Tersiksa kau kubuat. Tersiksa kau kubuat. Tersiksa kau kubuat. Karena Yesus berkata bahwa yang datang setelahnya itu adalah manusia. Sedangkan yang datang setelah itu kepada Paulus yang datang bukan manusia. Kau punya bodoh tuh sampai 7 turunan, Suma. Yesus datang dengar. Yesus dengar. Yesus datang sebagai manusia atau datang sebagai hantu? Jawab. Dia datang ke dalam dunia sebagai manusia karena dia ditaruh benih dalam diri manusia. Pintar. Apakah Yang roh datang ditaruh dengar. dalam diri manusia? Tidak, Dengar. kan? Roh Yang itu roh datang Allah. kepada Dia Paulus. tidak terbatasi oleh waktu, dia tidak Dengar. terbatasi oleh apapun. Nah, itu cara Dengar, kau memahami. yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yesus datang sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ayo. Demikian tadi kamu sebenarnya yang perdebatan ini sangat ya bikin kita tertawa, bikin kita ngakak ya, karena memang tidak ada orang-orang Kristen itu yang pintar ya. Kalaupun dia sekolah tinggi sekalipun ya hanya pandai, pintar dalam mengarang cerita ya, mengesegesis perjanjian baru, perjanjian lama. Jadi mengada-ada itu, padahal di dalam kitabnya orang Yahudi sendiri tidaklah demikian adanya, tidak sebagaimana orang-orang Kristen itu menafsirkannya, tidak sebagaimana orang-orang Kristen itu mengesegesiskannya ya, karena memang nubuatan-nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama itu terjadi pada zaman itu juga, pada zaman kitab itu ada ya, kitabnya orang Yahudi itu ada, jadi tidak ada pada zamannya Yesus itu terus nubuatan itu tergenapi pada zamannya Yesus, tidak ada ya. Apalagi yang dikata telah lahir, bukan akan lahir tapi telah lahir. Kalau telah berarti kan sudah ya kan, kalau akan berarti yang akan datang kan, itu berarti belum. Kalau telah itu berarti sudah. Tapi orang-orang Kristen ya begitulah adanya, karena menjadi Kristen wajib bodoh sampai mati. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya di video sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya